Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dapat beraktivitas, dapat melaksanakan seluruh tugas-tugasnya dengan tanggung jawab. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester yang kedua. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, marilah kita awali pertemuan pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menguraikan penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan bangsa Eropa dengan benar. Ya, yang selanjutnya, kenapa sih bangsa Eropa itu melakukan kegiatan ekspedisi atau perjalanan ke seluruh dunia termasuk ke wilayah Indonesia? Nah, betul ya, bahwa yang pertama, kurang lebih pada abad yang ke-15 di Eropa itu sedang terjadi peperangan, sehingga mengakibatkan bangsa Eropa itu mengalami yang namanya kerusakan ekonomi. Nah, sehingga dari rusaknya ekonomi tersebut, bangsa-bangsa Eropa itu tidak bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Nah, sehingga mereka melakukan yang namanya satu kegiatan, yaitu ekspedisi, yaitu perjalanan ke seluruh dunia. Tujuannya untuk mencari sumber daya alam atau mencari sumber daya penghasilan yang baru. Nah, dengan cara melakukan kegiatan perdagangan. Nah, setelah melakukan kegiatan perdagangan, di bangsa Eropa juga memanfaatkan yang namanya teknologi pelayaran, yaitu dengan cara berlayar ke seluruh wilayah, ke seluruh dunia. Nah, tujuannya tadi untuk mencari sumber-sumber ekonomi atau sumber-sumber daya alam yang baru. Ya, yang selanjutnya, bagaimana sih kondisi wilayah Nusantara sebelum bangsa Eropa itu datang ke wilayah kita? Ya, sudah kita ketahui bahwa di negara kita itu sudah berdiri berbagai macam jenis kerajaan Islam yang merdeka, di mana kerajaan-kerajaan tersebut itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, karena dari kerajaan Islam tersebut sudah bisa melakukan yang namanya kegiatan perdagangan dengan siapapun. Nah, akan tetapi hal tersebut berbeda setelah kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Indonesia, apalagi itu setelah dibentuknya yang namanya VOC, ya kurang lebih itu di tanggal 20 Maret tahun 1602, di mana para pengusaha Belanda itu membentuk yang namanya VOC atau Perkumpulan Para Pedagang Hindia Timur. Dalam melaksanakan misinya, para VOC itu menerapkan yang namanya Divide et Impera. Nah, apa itu Divide et Impera? Divide et Impera adalah suatu tindakan mengadu domba. Nah, siapa yang diadu domba? Yang diadu domba adalah para kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, ini dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia diadu domba dengan kerajaan yang lain, bahkan di dalam satu kerajaan itu sendiri. Ya, sehingga mengakibatkan yang namanya konflik, baik itu antar kerajaan ataupun sesama kerajaan. Nah, yang menyebabkan dari Divide et Impera tersebut menyebabkan yang namanya melemahnya kerajaan Islam di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu adanya rusaknya sendi-sendi kehidupan. Nah, yang tadi masyarakat Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena melakukan kegiatan perdagangan dengan siapapun. Nah, karena adanya Divide et Impera, akhirnya masyarakat itu terjadi konflik. Nah, yang ketiga itu terjadinya monopoli perdagangan. Nah,
Baik, setelah tadi VOC menerapkan yang namanya Divide et Impera, nah kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 1799 VOC itu dianggap sebagai perusahaan yang bangkrut, sehingga wilayah Indonesia diambil alih oleh Belanda. Nah, kemudian pada tanggal 15 Januari tahun 1808 itu ada pelimpahan wewenang dari Gubernur Jenderal West diserahkan kepada Dendel. Pada saat itu Dendel diberi amanah untuk mengamankan wilayah Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, Dendel itu menerapkan yang namanya kerja rodi atau kerja paksa. Nah, salah satunya Dendel membangun jalan dari Anyer sampai ke Petarukan atau yang dikenal dengan Jalan Pantura. Nah, yang selanjutnya penderitaan bangsa Indonesia itu sangat semakin menderita. Nah, pada saat itu kurang lebih di tahun 1830 di mana Van den Bosch ya itu menerapkan yang namanya kultur stelsel. Apa itu kultur stelsel? Nah, kultur stelsel adalah tanam paksa. Artinya wilayah atau tanah yang ada di wilayah Indonesia itu diambil alih secara paksa, kemudian ditanami yang namanya tebu. Nah, dari hasil tersebut itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanda. Nah, bagaimana rakyat Indonesia yang tidak memiliki sawah? Bagi rakyat Indonesia yang tidak memiliki sawah, itu mereka dipekerjakan tanpa dibayar. Nah, yang kedua, Van den Bosch itu menggagas yang namanya liberalisme perkebunan. Ya, baik. Nah, setelah tadi bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan dari Belanda, nah, akan tetapi itu ada beberapa tokoh Belanda ya yang peduli terhadap penderitaan bangsa Indonesia. Nah, sehingga tokoh-tokoh Belanda itu menggagas yang namanya politik etis ya atau politik balas budi. Nah, di mana tokoh tersebut yaitu ada Baron van de Heuvel, kemudian ada Douwes Dekker, ya, kemudian ada Mr. van de Venter. Dari tiga tokoh tersebut itu menggagas yang namanya politik etis yang memuat tiga ketentuan pokok, ya, yaitu ada edukasi, ada irigasi, dan ada transmigrasi. Apa itu edukasi? Edukasi adalah pendidikan. Irigasi yaitu pengairan terhadap sawah-sawah yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian transmigrasi yaitu perpindahan dari Jawa keluar Jawa. Baiklah anak-anakku, demikianlah untuk materi di pertemuan pagi hari ini. Ya, sebelum Ustadz akhiri, Ustadz berpesan yang pertama terkait dengan pembelajaran yang masih PJJ atau daring, ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kalian. Ya, mudah-mudahan kalian selalu meningkatkan belajar kalian ya. Bagi yang belum maksimal ya mohon untuk ditingkatkan, bagi yang sudah maksimal ya mohon untuk dipertahankan. Yang kedua, terkait dengan kegiatan afektif ya, minta tolong tetap kalian laksanakan di lingkungan keluarga kalian, di lingkungan masyarakat kalian. Yang selanjutnya terkait dengan pandemi COVID-19 ya mohon untuk menerapkan protokol kesehatan ya, yaitu melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian jaga jarak. Ya, demikianlah untuk pertemuan di pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ustaz akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.